Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Saya dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan. Saat ini saya adalah salah satu peserta pelatihan dialisis bagi perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando, Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pre-hemodialisis, di mana tahap-tahap tersebut terdiri dari persiapan mesin, pemasangan bloodline, sirkulasi ekstrakorporeal soaking, dan sirkulasi ekstrakorporeal rinsing. Yang pertama adalah persiapan mesin hemodialisis. Yang perlu kita siapkan adalah mesin hemodialisis, konsentrat, yaitu asid dan bikarbonat, aliran listrik, sirkulasi, dan air RO. Prosedur penata laksanaannya, yang pertama, menyalakan aliran listrik, yang kedua, membuka keran RO, yang ketiga, menyalakan tombol power utama mesin, yang keempat, mesin dihidupkan dengan menekan tombol on-off. Yang kelima, memasang konsentrat asid dan bikarbonat. Dan yang keenam, mesin akan melakukan tes. Jika lolos tes, mesin siap dipergunakan. Yang kedua yaitu pemasangan bloodline. Untuk pemasangan bloodline, yang perlu kita siapkan yaitu mesin hemodialisis siap pakai, satu set bloodline, infuset, dan cairan NaCl 500 sampai dengan 1500 cc. Prosedur penata laksanaannya, yang pertama melakukan hand hygiene, yang kedua mengambil dan mengecek set bloodline yang masih terbungkus rapi dan utuh di dalam kemasan. Yang ketiga, memastikan bloodline tidak ada kerusakan. Yang keempat, membuka kemasan bloodline yang terdiri dari arterial line dan venous line. Yang kelima, memasang arterial line. Yang keenam, memasang venous line. Yang ketujuh, memasang infuset pada cairan NaCl 0,9%, kemudian sambungkan pada infus line yang terdapat pada arterial line. Yang kedelapan, isi arterial line dengan NaCl 0,9% sampai ke ujung konektor lalu diklem. Kesembilan, pastikan bloodline terpasang dengan rapi dan tepat, serta pastikan kebersihannya pada saat pemasangan bloodline. Dan yang ke-10, pastikan ujung bloodline pada posisi yang tidak menyentuh lantai atau hal lain yang dapat menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu sirkulasi ekstrakorporeal soaking. Pada tahap ini yang harus kita siapkan yaitu mesin hemodialisis siap pakai, dialiser baru atau dialiser reprocessing, satu set sarung tangan, dan masker. Untuk penata laksanaannya yaitu yang pertama melakukan hand hygiene, yang kedua memakai sarung tangan dan masker, yang ketiga memastikan mesin sudah dalam keadaan siap pakai, yang keempat memastikan jalan aliran dialisat sudah di stop atau bypass, yang kelima pastikan nama dan dialiser pasien sudah tepat sesuai jadwal pasien, yang keenam, buka tutup dialiser yang terdapat pada kompartemen dialisat. Yang ketujuh, menghubungkan konektor biru terlebih dahulu ke bagian kompartemen dialisat. Yang kedelapan, menghubungkan konektor merah ke bagian kompartemen dialisat. Yang kesembilan, mengaktifkan cairan dialisat dengan menekan tombol bypass pada mesin. Yang kesepuluh, pastikan cairan dialisat mengalir dengan tanda cairan dialisat mengisi penuh dan dialiser terasa hangat. Dan yang ke-11, letakkan dialiser tegak lurus dengan posisi merah di atas dan biru di bawah. Untuk tahap yang keempat yaitu sirkulasi ekstrakorporeal rinsing. Pada tahap ini alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu mesin hemodialisis siap pakai, dialiser baru atau dialiser reprocessing, NaCl 0,9%, gelas ukur 2 liter, satu set sarung tangan, dan masker. Prosedur penata laksanaannya, yang pertama
petugas memakai sarung tangan dan masker. Yang kedua, setelah soaking, posisi dialiser dibalik dengan posisi biru di atas dan merah di bawah. Yang ketiga, untuk dialiser reuse, isi bubble trap dan semua bagian arteri lain sampai ke ujungnya. Yang keempat, hubungkan bloodline inlet dan outlet pada kompartemen darah dialiser. Yang kelima, menempatkan venous line pada gelas ukur. Yang keenam, lakukan rinsing dengan cara nyalakan blood pump dengan kibi 100-200 ml per menit dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%, 500 sampai dengan 1000 cc. Bebaskan udara dari dalam kompartemen darah dialiser dengan cara memegang dialiser dengan kedua telapak tangan dan gerakan telapak tangan berlawanan arah ke depan dan ke belakang. Setelah dialiser bebas dari udara, isi bubble trap vena sampai 3/4 bagian dengan memberi tekanan pada sensor level air detector. Yang ketujuh, setelah dialiser bebas dari udara dan zat sterilisasi, matikan kibi. Yang kedelapan, sambungkan arteri lain dan venous lain, kemudian buka semua klem, lakukan sirkulasi tertutup. Pemberian heparin sesuai dengan kebutuhan, indikasi dan kontraindikasi. Dan yang kesembilan, petugas merapikan alat yang telah digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tahap-tahap pre-hemodialisis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.